Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel official kami, Silat Betawi Golong Seliwa. Kali ini kita coba mau menjawab pertanyaan dari sahabat Golong Seliwa di YouTube ya. Ada yang tanya, bagaimana cara menghadapi situasi ketika serangan di jalanan, Be? Iya. Dengan pukulan yang bisa dibilang pukulan sembarang. Iya. Atau di jalanan pukul sembarang begitu. Kita coba mau jawab sedikit. Kali ini mungkin dari Babe atau dari murid nih, Be? Dari murid Babe kira-kira mungkin nanti kita praktekin. Oke, jangan kemana-mana, tetap di channel Silat Betawi Golong Seliwa. Oke, jangan lama-lama, kita langsung mulai aja, Bang. Pukulan di jalanan, serangan yang biasa terjadi di jalanan biasanya kan dia brutal gitu ya, Bang. Bisa nggak, Bang? Bisa, kalau satu coba yang kanan. Ya lagi, Pak. Bang, pelan-pelannya gimana, Bang? Biar teman-teman bisa belajar gitu. Yang tadi pelan-pelannya, Bang. Oh, jadi dijab ya, Bang ya? Iya, kita coba dulu. Pelan kiri masuk, ditutup sama Bang Dedek. Ya. Ini bisa buka ya, Bang ya? Lagi, Bang. Ayat, bayar. Ada lagi nggak, Bang, yang lain? Biasanya sih kalau di jalan dia langsung strike, Bang. Langsung strike. Bisa dipakai, Bang, ya? Perlu ilus sih. Sekali lagi, Bang, sekali lagi, Bang. Iya. Bang, pelan-pelan sedikit, Bang. Iya, Bang, ya. Yang tadi itu, Bang. Yang barusan. Yang barusan. Strike langsung. Ini berarti pukul. Oh, ini langsung jaga ya, Bang? Iya. Masuk sini, Bang. Kayak lagi ya, Bang, ya? Bang. Masuk. Oh, iya. Wah. Nah, itu tadi. Ada lagi nggak nih, Bang? Yang lebih brutal lagi, Bang, pukulannya, Bang. Coba ya. Coba kita coba sekali lagi. Berarti tadi pukulan itu 2 kali ya, Bang? 2 kali. Pukulan 2 kali, pukulan jalanan brutal, nggak bisa diduga-duga. Tadi Bang Arif Andi pukul. Gimana rasanya, Bang? Biasa. Iya, Bang, kalau kencang. Ya, pelan-pelan ya. Pelan-pelannya kita coba, pengen tahu pelan-pelannya ya, Bang. Iya. Supaya yang lain juga bisa pelajari. 1, 2, 1, jauh. Sekali lagi, Bang. Emang udah dikasih serai ya, Bang?
Oke, baik, itu tadi sedikit aplikasi simpelnya cara menghadapi serangan brutal di jalanan dengan pukulan tangan kosong tentunya. Kali ini kita coba mau sedikit Bang, serangan dengan pisau biasanya yang terjadi di jalanan seperti apa sih Bang? Cara mengatasinya? Boleh ya Bang ya, sedikit ya. Oh ya, abang perlu tahu ya, ini pisaunya pisau buat latihan. Nah, oke. Itu tadi kita mau kasih tahu sebelumnya bahwa pisau yang kita pakai ini bukan pisau tajam atau bukan pisau asli. Jadi pisau ini pisau karet, rubber, emang sengaja untuk latihan. Jadi jangan coba-coba di rumah berlatih dengan pisau yang tajam karena sangat berbahaya sekali. Baik, Bang, boleh coba dipraktekin. Ini tadi kena bagian tajamnya ya Bang. Kalau pisau beneran ini bagian tajam ini masuk sini. Ya. Pelan-pelannya ya Bang, boleh Bang ini. Ini masuk airnya ya Bang. Lalu lari terus. Kali lagi Bang. Ini kalau apa namanya, ini kalau diusut nggak bisa nih Bang. Soalnya yang usut tangan dia sendiri. Sidik jari dia sendiri. Bahaya nih, penjahat nggak boleh nonton. Ini ada jahat. Ada lagi nggak nih Bang yang lain Bang? Ada. Serangan pisau dalam bentuk yang lain. Boleh coba ya Bang? Boleh, Bang. Ini bisa dibilang serangan yang biasa terjadi di jalanan, brutal tanpa direncanakan. Biasanya Nyabet aja dia. Ya, main sabut-sabut aja. Karena prinsipnya di jalanan biasanya itu penyerang ini hanya butuh 3 sabetan untuk bikin lawan yang kena sabetan ini hilang konsentrasinya, hilang akalnya, hanya udah berpikir bagaimana cara menyelamatkan diri. Baik, kita coba lagi Bang, pelan-pelannya ya Bang. Kita harus paham momennya juga ya Bang. Gak boleh main asal tangkap gitu ya Bang. Serangan di mana ada momen, begitu kita manfaatkan. Boleh sekali lagi ya Bang ya. Iya. Hilang lagi barang bukti. Gak ada strip jari Bang. Jahat gak boleh nonton. Baik, itu tadi sedikit pembelajaran terutama untuk kami-kami yang masih belajar bagaimana cara menghadapi situasi real di jalanan. Sedikit persis lah Bang ya. Mungkin di jalanan kan kita juga nggak bisa ngeduga karena serangan itu nggak bisa kita prediksi. Ya sedikitnya hampir-hampir sama lah. Dan buat teman-teman jangan coba-coba berlatih tanpa bimbingan, tanpa pengawasan teman-teman yang memang sudah ahlinya. Kalau mau datang latihan, datang langsung ke sini, belajar di sini langsung, bergabung bersama kami. Tempat latihannya di Gedung LIPI, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Alamat dan jadwal nanti kita kasih tahu di deskripsi. Nah, buat teman-teman kalau ada pertanyaan bagaimana cara mengatasi situasi yang lain atau kondisi serangan dengan cara yang berbeda, bisa tanya di komentar. Insya Allah kita coba jawab di lain waktu. Gitu aja ya Bang, makasih banyak Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.